Jumpa lagi dalam cerita-cerita dalam masa stay at home. Kali ini saya mau cerita tentang motor saya ini. Motor saya ini saya kasih nama si biru karena ininya biru nih. Motor yang nggak terlalu diingini oleh banyak orang. Motor Mega Pro. Si biru ini sudah mengikuti saya dari 15.000 km dia punya jarak tempuh sampai sekarang sekitar 55.000 km. Ya, kucing berantem. Usir dulu, cut dulu. Terpaksa kita ulangin gara-gara dua kucing garong berantem. Tapi nggak apa-apa. Ini sampai sekarang motor ini udah memiliki jarak tempuh 55.000 km. Saya mulai pakai ini tahun 2018 tepatnya. 2018, kemudian sampai hampir 1 tahun belum pergi kemana-mana. Nah, di tahun kedua kita mengadakan touring. Ini perjalanan terjauh yang saya tempuh dengan motor ini. Perjalanannya dimulai dari sini ke Merak, nyebrang ke Bandar Lampung, terus ke arah Kayu Agung, ke arah apa nama kotanya? Kota Agung. Kota Agung tuh salah satu kota di Tanggamus. Dari Kayu Agung saya terus ke Krui. Krui itu salah satu spot selancar terbaik di pesisir barat Sumatera. Kemudian lanjut sampai ke Bengkulu, sampai ke Muko-Muko. Di Muko-Muko saya belok kanan ke arah Taman Nasional Kerinci Seblat. Menyeberang Taman Nasional ke kota yang namanya Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh saya ke utara, tembus ke kota Solo. Sebelumnya tinggal dulu di sebuah kota kecamatan Alahan Panjang. Jalan panjang, setelah itu baru ke Sawalunto. Dari Sawalunto lanjut terus ke utara, akhirnya sampailah di Harau dan di Payakumbuh. Kemudian balik lagi, rutenya beda. Kita lewat Linggau, sebelumnya lewat Kota Bangko, Linggau, kemudian Lahat, belok ke kanan ke Pagar Alam. Pagar Alam kita masuk lagi ke arah Bengkulu, ke kota Bintuhan. Terus turun lagi ke Krui, Kota Agung, Bandar Lampung, dan balik ke Jakarta. Alhamdulillah ini motor nggak pernah ngadat. Cuman satu aja masalah yang saya temukan dengan si biru ini. Waktu selesai sholat maghrib di Kayu Agung, di Kota Agung maksudnya, sekitar jam 7-an malam, saya melewati jalan berliku menanjak dan di kiri kanannya masih hutan. Tiba-tiba rantai saya lepas. Saya juga bingung, kok bisa rantai motor lepas? Sebelumnya saya nggak punya pengalaman dengan motor, kaget juga bahwa rantai motor bisa lepas. Alhamdulillah tanpa alat apa-apa, untuk sementara rantainya bisa dikembalikan ke posisi awalnya, tapi memang udah kendor banget. Ini
siapapun yang jalan jauh harus sering-sering melihat tingkat kekenduran rantai. Kalau udah terlalu kendur, mendingan langsung dikencengin. Karena saya belum tahu cara masalah ini, saya pikir rantai kendor nggak akan lepas. Ternyata lepas, dan di tempat yang kayak begitu lagi. Alhamdulillah, buktinya jangan panik aja. Kalau panik memang agak jadi kacau gitu kan. Ada dengan obeng sedikit udah bisa kita jalan lagi. Di samping itu, ini kan udah hampir lebih sebulan lah kita nggak jalan nih dengan motor ini. Kita harus tetap merawatnya. Pertama, motor dalam 1 minggu itu harus dibawa jalan-jalan nih. Walaupun singkat, yang penting dijalanin. Karena apa? Biar mekanisme di dalam mesin, mekanisme di roda, di rantai, dan kelistrikannya tetap terjaga. Karena kita lihat fungsinya masih jalan apa enggak. Kalau ada yang nggak fungsi normal, itu kita tunggu. Kita cek juga oli. Apakah olinya masih bagus atau udah enggak. Karena walaupun kita nggak jalan, tapi motor itu diem aja, oli, ada kata orang disebut olinya jadi basi. Itu olinya kekentalannya udah berkurang. Sebagusnya sih diganti, karena nanti bisa bikin baret di piston atau di ruang bakar yang lainnya. Samping itu lagi yang harus kita perhatiin adalah karat-karat atau apa, kalau ada kita semprot lah pakai LED atau apa supaya nggak jadi berkarat. Nah, motor saya ini masih standar. Yang dirubah tuh cuman ini stangnya saya bikin lebih lebar supaya handling lebih gampang, dan ban depannya saya ganti juga ukuran 80-90. Tadinya ukuran standarnya 110-90, cukup berat. Kemudian saya ganti dengan 80-90, lebih kecil, kira-kira seukuran dengan roda belakang motor bebek biasa. Roda belakang saya ganti ukuran 80-120. Ini lebih lebar, cukup enak untuk dibawa jalan jauh, dan saya juga bawa barang di sini. Kita bawa kamera, laptop, kita bawa baju juga, dan macam-macam barang yang lain layaknya kalau kita jalan jauh. Seperti apa perawatannya, kalau nggak gitu, kira-kira begitulah saya dengan si biru ini berjalan bersama, mencari konten, lihat negeri kita, dan menikmati negeri kita yang luar biasa. Oh iya, satu lagi perjalanan saya itu juga sampai ke Wonogiri. Terakhir tahun 2019 akhir, 2019 akhir ya, bulan November apa September, saya bikin liputan di daerah Jawa, mulai dari Ciamis. Saya jalan darat juga dari sini ke Puncak, ke Bandung, Ciamis, lewat jalur selatan, bikin liputan di situ. Kemudian saya ke Kebumen, bikin liputan, cari konten di Kebumen. Kemudian terus ke
ke daerah Magelang, tapi bukan Magelang, dia di Tinggal, tanah Tinggal, nah, di desa Tinggal. Desa Tinggal itu di sekitaran Borobudur. Bikin liputan juga di situ, nginep di Padepokan temen. Kita bikin beberapa liputan di daerah Tinggal, di pasar, dan di satu desa yang unik, desa pembuat tembikar dan desa penghasil madu. Nah, daerah sekitar Borobudur, daerah Menorehnya itu memang terkenal sebagai daerah penghasil madu, karena di situ banyak pohon duren, banyak bunga-bunga bakau, bunga-bunga di hutan dan segalanya. Jadi itu tempat habitat tawon yang cukup lumayan besar. Sayangnya bulan Februari kemarin saya nggak sempat datang lagi untuk ngelihat bagaimana lebah itu ditangkap. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Salam.